Assalamualaikum Bu Haja Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sally, apa kabar? Ya, baru mau nanya kabarnya. Iya, alhamdulillah sehat Bu Haja. Bu Haja sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Berkat sebelumnya doanya. saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Haja karena sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Sebelumnya Bu Hajah Umi Anjariah SAG MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah, ya Bu. Iya, iya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai identifikasi masalah yang saya dapatkan di perkuliahan Diklat PPG di tempat kami, yaitu di Universitas Negeri Makassar. Yang pertama itu mengenai rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA khususnya pada materi pewarisan sifat. Dan penyebab masalahnya itu guru belum membuat atau menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan karakteristik materi. Saya minta pandangan Bu Haja Umi mengenai model pembelajaran agar meningkatkan hasil belajar. Silakan Bu Haja Umi. Ya. Terima kasih. Memang dalam pelajaran IPA, terutama materi pewarisan sifat, ini memang ada perlu pemahaman yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang memang pemahamannya agak kurang. Ya. Kita sebagai guru itu memang harus ada dua cara yang dilakukan. Cara pertama memang secara klasikal, dan itu pun walaupun secara klasikal, itu pun penjelasannya harus benar-benar istilahnya tidak terlalu cepat penjelasannya, sehingga anak mudah memahami. Karena apa? Yang saya perhatikan ketika di kelas, kalau kita mengajar dengan pengucapan atau penjelasan cepat, untuk anak-anak yang daya tangkapnya kurang, itu sulit memahami. Sehingga kalau untuk memahaminya dengan baik, itu harus dengan perlahan penjelasannya, dengan kita juga memberikan contoh, misalnya prinsip A dan prinsip B, misalnya seperti itu. Itu memang benar-benar harus ada berkaitan yang realita di kenyataan. Ada lah di kehidupan sehari-hari. Itu bagi saya dan menurut saya itu agak lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang pewarisan sifat seperti yang B, A, B, kecil ya, B, B segitu. Yang istilahnya seperti itulah ya. Saya lupa. Jadi harus ini, harus kontekstual ya Bu ya. Ya, gitu. Jadi ada gambaran yang jelas gitu. Dan juga memang kita kalau berbicara kan suka ya, kalau sudah itu agak kita tanpa sadari kita terlalu cepat berbicaranya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak semua anak yang tidak bisa memahami, pasti ada sebagian anak memahami. Apakah alangkah baiknya dengan tutor sebaya? Gitu. Jadi teman-temannya yang sudah bisa memahami, di lain waktu diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada temannya yang memahami, gitu. Ya. Jadi istilah kata, kalau misalnya dengan tutor sebaya ini anak belum paham, biasa kan dengan teman sebaya itu anak mau ya langsung bertanya, yang kurang jelas, gimana nih, ini gimana, kan gitu. Itu lebih enak berbicaranya atau berkomunikasinya dibandingkan dengan guru. Mungkin ada rada sungkan atau bagaimana. Itu cara yang kedua dengan tutor sebaya. Nah, yang ketiga, mungkin bisa juga pewarisan generasi sifat tersebut diberikan secara video. Biasanya suka ada itu. Ketika itu video ini loh hewan seperti ini punya karakter seperti ini, terus ini yang sama-sama hewannya tapi karakter seperti ini. Itu bisa juga. Saya pikir dengan 3 cara tersebut bisa siswa-siswa yang tadinya kurang paham bisa lebih memahami. Untuk memang perlu waktu yang beberapa, tidak bisa satu kali pertemuan. Kalau dalam hal ini, apalagi istilah kata di suatu sekolah yang memang SDM-nya belum begitu cukup bagus, bisa gitu. Jadi istilahnya pelajaran pewarisan sifat ini atau generasi sifat ini memang agak
terlalu sulit ya. Jadi tidak bisa diberikan penjelasannya hanya 2 kali pertemuan. Iya. Mungkin yang selebihnya atau misalnya memang kita sudah anggarkan di RPP 2 kali pertemuan, mungkin selebihnya itu nanti kita tambahkan di pengayaan atau penambahan materi di luar itu, istilah lainnya. Nah itu mungkin bisa lebih memahami. Itu menurut saya, karena ketika saya mengajar suka seperti itu, ya ada sebagian anak yang memang belum memahami materi yang saya ajarkan. Nah setelah dengan tutor sebaya tidak bisa, maka dengan di luar jam itulah kita seakan ya bimbingan lah. Kan tidak mungkin dalam klasikal itu ada 10 orang, tidak mungkin. Paling ada beberapa lah yang tidak menguasai. Kalau itu menurut saya seperti itu untuk pelajaran generasi wawasan itu sifat. Iya, Bu Haja, ini tadi kan jadi sebelum kita masuk ke ke materi wawasan sifat itu kita menjelaskan secara klasikal ya. Ya. Nah, ada nggak kegiatan yang lain seperti diskusi gitu yang bisa membuat anak itu bisa menggali sendiri informasinya? Biasanya kalau misalnya secara klasikal, itu kalau dalam pembelajaran era sekarang, itu diskusi wajib. Perlu. Iya. Kenapa? Karena kan kita juga disuruh di dalam pembelajaran tersebut ada yang namanya komunikasi. Agar anak bisa berbicara. Selain di depan kelas, tapi juga dengan teman-teman. Gitu. Ini nanti berkaitan juga dengan literasinya yang sudah dipahami. Oh gitu iya. Kan? Literasi itu kan juga seperti itu. Nah sekarang anak ketika pembelajaran yang pewarisan itu sebelum diajarkan di kelas, paling tidak sebelumnya kita sudah sudah menyarankan agar literasilah materi ini sebelum dijelaskan. Nah oleh karena itu setelah dijelaskan secara klasikal perlu sekali memang adanya diskusi kelompok. Gitu. Jadi misalnya literasi yang dia sudah lakukan di rumah, kemudian mendengarkan atau menyimak penjelasan guru, nah dikembangkanlah di dalam diskusi kelompok tersebut, begitu. Jadi selain ada pemahaman konsep dari gurunya, ada metode diskusi juga, ya Bu ya. Ada presentasi juga ya dari hasil diskusi mereka. Sehingga itu menguatkan konsep mereka ya, Bu. Nah, betul. Nanti tugas guru tersebut ketika anak presentasi terhadap kelompok adalah menyamakan persepsi. Ya kan yang anak-anak kan suka kan pemahamannya juga agak beda. Nah, kita samakan. Biar informasi dalam ilmu yang kita berikan itu sama pemahamannya. Seperti itu. Karena kalau misalnya dalam literasi kan mereka baca sendiri kan belum tentu paham juga ya kisahnya itu. Nah, itu bisa kita selaraskan atau kita samakan persepsi. Kalau untuk model pembelajarannya bagaimana, Bu? Model pembelajaran yang pernah Ibu gunakan dan berhasil meningkatkan hasil belajar. Kalau dalam metode pembelajarannya di sini ya, misalnya saya kalau untuk istilah-istilah agak kurang hafal, misalnya ya, tapi saya langsung menerapkan saja, misalnya ya selain tadi ada ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, ada juga di situ latihan-latihan, ya kan? Kemudian juga yang lebih banyak di sini adalah dengan tugasnya yang ketika selesai pembelajaran tersebut. Pemberian tugas. Pemberian tugas. Ya. Kalau yang saya, nah kemudian juga nanti dengan bermain peran di situ. Bermain peran? Kenapa? Gimana Bu? Bermain peran kan misalnya pewarisan sifat ya, itu kan anak kan akan kelihatan di dalam misalnya kita mainkan dalam sebuah drama. Ini ayahnya sifatnya pendiam, ibunya cerewet. Nah nanti anak itu akan kelihatan dia mayoritasnya gen kemana. Itu dari bermain peran kelihatan juga. Kalau kita dalam misalnya gunakan metode tersebut seperti itu. Iya. Boleh nanti saya terapkan untuk ini alternatif. Karena misalnya kan kalau saya lihat di situ kalau generasi kualitas sifat seperti itu gitu kelihatannya, dan anak-anak itu rajin atau tidak suka baca ternyata kelihatan juga dari gen sebelumnya kan di situ. Di situ bermain peran, jadi saya lihatnya seperti itu gitu. Jadi untuk menambahkan misalnya lebih menambah anak
lihat kenyataan yang ada gitu. Oh iya seperti itu ya, dan menyadari akhirnya, oh iya ternyata saya lebih mewarisi gen ayah atau saya ternyata lebih mewarisi gen ibu. Nah itu akhirnya menyadari sendiri gitu. Nah akhirnya paham mereka, oh ternyata pewawasan sifat seperti ini tadinya. Gitu. Ya, penting pemahaman konsep awalnya aja dulu ya Bu ya. Iya konsep awalnya. Oke, Bu Haja tadi sebenarnya untuk yang poin ketiga tadi Bu Haja udah sebutkan. Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai pemanfaatan IT dalam pembelajaran itu masih dikatakan rendah ya karena jujur saja untuk itu saya hanya menggunakan PowerPoint dan penjelasan aja gitu. Ternyata memang harus ada video pembelajaran. Ya, gitu. Karena kalau zaman sekarang ya apalagi kita sudah istilahnya pembelajaran 4.0 ya kan? Yang satu itu selalu digalakkan apa ya IT harus kita lakukan. Gunakan sebaik mungkin. Nah, dengan seperti itu, insya Allah anak-anak bisa kreatif. Dan dalam pembelajaran bisa lebih memahami sebenarnya itu. Karena kalau anak sekarang dengan cerita guru saja, itu masih blank ya, istilahnya belum jelas. Tapi dengan adanya tayangan video, terus juga kita langsung bermain peran, insya Allah itu lebih paham. Itu. Apalagi kalau misalnya video tersebut, misalnya kita yang buat sendiri. Jadi kita tahu karakteristik anak-anak kita di kelas ya. Kalau bisa. Iya, nanti kita harus belajar berarti Bu aja. Belajar mengembangkan video sendiri. Ya, maka kan ketika sekarang nih dalam era ketika pandemi dan saat ini itu banyak sekali kan webinar-webinar pembuatan video gitu. Cuma kembali lagi pada guru-gurunya mau berkreatif apa tidak, nah kan gitu. Apalagi nanti ketika kita masuki dengan kurikulum merdeka, itu anak harus bisa menggali wawasannya sendiri dengan IT tersebut. Dan karena literasi itu sangat digalakkan. Sebelum gitu. Itu terjadi harus gurunya dulu itu dilatih. Betul. Itu makanya kan kemarin saya katakan, coba yuk kita yang namanya kita selalu memegang gadget, itu janganlah buka yang shoppingnya saja, tapi lihatlah pembelajaran. Itu tiap minggu paling tidak sebulan sekali pasti ada pembelajaran. Itu. Cuma ya kembali lagi ya kepada individu itu sendiri. Gitu. Itu benar-benar memang harus, kalau saya lihat dalam webinar-webinar yang kurikulum merdeka seperti itu. Gitu. Jadi ada bisa juga nanti kolaborasinya dengan pelajaran apa gitu kan. Ketika intrakurikulernya seperti apa, kemudian ke ekstrakurikulnya apa, akhirnya di proyek apa. Itu ada. Itu yang berbasis proyek ya, Bu Anja ya, berbasis proyek. Kurikulum merdeka kan istilahnya kan ujung-ujungnya nanti ada proyek kan. Iya, ada produk yang dihasilkan anak. Produk. Dan bukan saja satu pelajaran satu mapel yang menghasilkan proyek, tidak, tapi bisa kolaborasi semuanya. Dari 3 mapel berkolaborasi jadikan satu proyek, bisa. Oh, berarti itu menggunakan waktu yang lumayan lama ya Bu ya? Nggak bisa 1 minggu itu ya? Memang nanti sebagian kurikulum harus istilahnya mengatur apakah kita di setiap minggu pertama di hari apa itu yang buat proyeknya, berapa jam, 3 jam, atau sebulan sekali kita harus minggu apa, itu ada diajarkan gitu. Memang ini memang harus ya kembali lagi kepada seorang guru yang mengikuti, mengupdate lah info-info gitu. Itu yang saya dengar seperti kemarin ketika saya webinar kemarin pagi sambil ada rapat. Mungkin nanti ada kebijakan nih dari Bu Hajah ini tentang guru-guru, pelatihan guru-guru kayaknya harus dipaksa nih Bu. Iya, memang. Ya mungkin istilahnya paksanya dengan sangat kejam, tapi kembali lagi ya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai guru. Ya, gitu. Makanya kan saya katakan untuk dalam 1 tahun ini kita harus belajar mencari ilmu sebelum dipaksakan oleh kementerian menggunakan kurikulum tersebut. Karena itu berkaitan semuanya, apalagi dengan yang sekarang Bu Seli sedang kuliah di Iya, ini saya jadi melek nih Bu. Jadi melek tentang pembelajaran saat ini PPG. Jadi selama ini ya kita
mengajarkan ke anak itu memang masih banyak kekurangan, saya akui masih banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan, ada perkembangan nanti di kelas sehingga anak-anak juga lebih enjoy, hasil belajarnya juga meningkat. Amin, amin, amin ya. Ya, Bu Haja Umi, mungkin itu saja saya rasa cukup untuk wawancara hari ini. Insya Allah nanti ke depannya saya banyak berkonsultasi lagi dengan Bu Haja Umi. Silakan. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Haja. Sehat selalu, Bu Haja Umi. Amin, Bu Seli juga sehat ya. Tetap Amin. semangat. Amin. Baik.